Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sayyidil arab wal azam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyati qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyati qallat hilati adrikni. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu Nabi yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang akan disyafaati kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya, ketika kita berbicara al-jannah atau surga, maka kita terkadang berpikir, apakah kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam surga? Ya. Tentu saja kita harus selalu introspeksi diri agar kita semuanya ketika bersalah, ya, maka kita segeralah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita masuk surga, saudaraku, kira-kira baunya saja, ya, apakah kira-kira kita semua ini akan merasakan baunya? Kalau harapannya tentu saja tidak hanya baunya saja, namun masuk surga itu harapan setiap umat Islam. Ya. Perlu diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Apakah kira-kira kita semuanya ini termasuk ada di dalam golongan 4 ini? Atau minimal salah satunya? Ya. Karena golongan inilah yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran terlebih diangan-angan maknanya dan artinya, sehingga paham apa maksud, apa makna, apa arti yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian ketika ada perintah Allah dilaksanakan, ketika ada larangan maka segera jauhi larangan-larangannya. Nah, maka orang yang seperti itulah yang ahli di dalam membaca Al-Quran, yang akan dirindukan oleh Allah, oleh surga. Mohon maaf ya, kita ini ketika suka membaca Al-Quran dengan ikhlas, tidak hanya di lisan akan tetapi dari hati juga, maka kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Ya. Kemudian yang kedua,
Wahafidul lisan, orang yang menjaga lisan. Ya. Menjaga lisan dari perkataan yang kotor, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk, yang sekiranya tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Contohnya berbicara kotor seperti hewan-hewan yang istilahnya yang diharamkan, yaitu babi dan lain sebagainya. Yang terkadang ketika marah malah wiridannya dengan menyebut-nyebut hewan tersebut, ya. Bukan menyebut atau mengingat Allah, akan tetapi malah yang disebut-sebut justru yang ada di hutan itu tadi, ya. Seperti babi, anjing dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kita tidak bisa menjaga lisan. Dan juga menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk yang sekiranya menyakiti perasaan orang lain. Ya. Nah, misalnya contoh saja ya, contoh perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Menyebut nama saja, ya, menyebut nama dengan sebutan paraban. Ya. Nah, itu kadang ada orang yang tidak suka dengan paraban itu, maka orang itu akan tersinggung, bahkan sakit hati. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apakah kita sudah menjaga lisan? Nah, maka hati-hatilah saudaraku, di dalam bermasyarakat, kita harus mendahulukan budi pekerti, akhlakul karimah, atau tata krama, atau bahasa lainnya adalah etika, harus tetap didepankan, harus diutamakan. Ya, karena orang yang menjaga lisan inilah yang termasuk orang yang akan dirindukan oleh surga. Kemudian wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, atau bisa diartikan orang yang mau berbagi rezeki, ya, pada orang yang membutuhkan. Nah, maka orang yang peduli dengan orang-orang yang membutuhkan, ya, baik itu fakir, miskin, dan lain sebagainya, maka orang seperti ini yang termasuk dirindukan oleh surga. Ya, karena di sini di dalam lafadznya wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kemudian wasyaimi fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan full, ya. Artinya ketika tidak ada halangan, maka puasanya harus full. Ya. Apabila ada halangan, ya maka puasa tersebut harus diqodho di kemudian bulan, ya. Artinya setelah Syawal, ya. Atau ya intinya yang penting jangan di hari Tasrek, ya. Nah, maka inilah juga termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Saya ulangi untuk hadisnya, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimi fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 macam golongan. Yang pertama, talil Quran, orang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Wa shaimi fi syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. 4 inilah kira-kira apakah kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan saja kita termasuk orang yang ada di dalam 4 golongan ini. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah menyimak keterangan yang sangat sederhana dan mungkin banyak kesalahannya, dan mungkin ya banyak yang keceletot ya bahasa Jawanya.
karena saya manusia biasa, hanya ingin berbagi pengetahuan, akan tetapi jikalau ada kesalahan, maka saya selaku manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.